Halo Halo Telekom Telkom Engineers. Engineers. Saya udah bareng sama kakak-kakak dari Teknik Telekomunikasi ITS nih. Yang pertama saya sendiri, Farandiah ya. Lalu ada aku, Nvidia Cahaya. Ada aku juga, Jona Faragi. Nah, jadi di sini kita dapat banyak pertanyaan-pertanyaan menarik nih dari teman-teman yang ingin mendaftar di Teknik Telekomunikasi ITS. Mungkin biar langsung aja kita bacakan ke pertanyaan-pertanyaannya. Jadi yang pertama itu apa saja sih perbedaan dan persamaan dari teknik telekomunikasi dengan teknik elektro? Oke, mungkin di sini aku mau bantu jawab ya. Jadi dari teknik telekomunikasi ITS sama teknik elektro ITS itu sebenarnya sama-sama mempelajari tentang dasar elektrohan. Jadi kayak prinsip-prinsip dasar tentang listrik, lalu elektronika, dan ada kayak komunikasi. Tapi di sini yang menjadi pembeda antara teknik telekomunikasi dan teknik elektro adalah bidang atau fokus utamanya nih. Dimana kalau teknik elektro ITS itu berfokus pada aspek-aspek kelistrikan sedangkan untuk teknik telekomunikasi berfokus pada pengembangan dan pengoperasian sistem telekomunikasi itu sendiri. Oh, jadi kayak gitu. Berarti kurang lebih mirip-mirip lah ya. Mungkin lebih ke tujuan akhirnya aja yang lebih berbeda. Uh, jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin lebih ke mendalam nih tentang pertanyaan ke jurusannya langsung. Jadi apakah di jurusan ini itu juga mempelajari radar kayak gitu ya? Oh tentunya. Jadi untuk teman-teman yang nanti mau bergabung itu jangan khawatir, terutama yang punya minat bintang radar, karena di teknik telekomunikasi TEF ini ada satu lab yang mengenai antena dan propagasi. Jadi nanti ini juga akan mengarah ke radar tentunya, dan bahkan nanti bisa merambah ke bidang pertahanan, misalnya ke militer, mengenai bahas radar-radar militer gitu misalnya. Oh, berarti menarik juga ya. Apa nggak cuman sekedar radar di kayak akademiknya ilmunya aja, bisa penerapan langsung ke lapangan gitu ya? Ya benar sekali ya. Oh, mungkin selanjutnya lebih ke gimana sih Mas? Apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita kuliah di Teknik Telekomunikasi ITS ini? Mungkin kalau dari pengalaman kami di sini ya paling utama itu adalah teman-teman harus menyiapkan mental dulu sih, karena yang namanya kuliah itu harus punya mental yang kuat karena kalian akan pelajari hal-hal yang lebih mendalam. Mungkin kalau ada pengetahuan dari SMA-nya mengenai elektromagnetik atau yang berhubungan dengan fisika ataupun matematika, itu juga akan sangat berguna nantinya teman-teman. Namun jika pun teman-teman tidak ahli dalam bidang itu, jangan khawatir, kita akan belajar bersama-sama nanti di dalam teknik telekomunikasi ITS. Itu. Oh, oke oke. Selanjutnya kan udah bahas sebelum sama di dalamnya gimana. Terus lanjut ke prospek kerjanya nih. Kan masih juga banyak yang bingung. Gimana sih Mas prospek kerjanya nanti dari teknik telekomunikasi ITS itu? Untuk prospek kerja ya dari teknik telekomunikasi ITS ini sebenarnya cukup luas nih teman-teman. Teman-teman bisa merambah ke industri seluler misalnya, atau bisa juga ke jaringan, atau juga bisa ke broadcasting. Nah untuk pekerjaannya tersendiri itu secara spesifik mungkin teman-teman bisa jadi seorang network engineer atau seorang yang akan bekerja di bidang yang memfasilitasi misalnya kayak frekuensi engineer atau AM engineer gitu teman-teman. Dan masih banyak pekerjaan lainnya yang bisa teman-teman naungi jika nanti masuk ke teknik telekomunikasi ITS ini. Berarti emang seluas itu ya Mas prospek kerjanya Ya, buat dari benar, teknik telekomunikasi ITS ini. Oh gitu. Terus udah ke luarnya, mungkin kita balik ke dalam lagi nih. Ini juga apa pertanyaan yang sering banget nih ditanyain sama calon-calon mahasiswa yang mau masuk teknik telekomunikasi ITS, yaitu susah gak sih Kak pelajarannya? Waduh, kalau buat itu mah tenang aja ya bagi semua adik-adik yang mau masuk ke teknik telekomunikasi ITS. Semua mata kuliah yang ada di teknik telekomunikasi ITS itu mudah banget kalau buat dipelajarin dan dipahami tentunya. Asalkan kalian punya tekad dan semangat yang lebih untuk masuk di teknik telekomunikasi ITS gitu. Nah itu merupakan pertanyaan terakhir yang ada di sesi Q&A kali ini. Mungkin dari kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Semangat.